Baik, saudara-saudara, ya kita mulai dengan bismillah masuk pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas pemikiran kenegaraan. Kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur negara baik secara de facto dan de jure, sehingga saudara-saudara bisa menemukan unsur-unsur terpenting dari suatu negara. Nah itu ya. Kemudian Anda bisa memahami apa saja unsur itu dan bagaimana ketika unsur itu salah satunya hilang. Apakah masih dikatakan sebagai negara atau tidak dapat dikatakan sebagai negara. Nah itu. Oke, kira-kira seperti itu. Mari sebelum kita masuk kepada pertemuan tentang pemikiran kenegaraan, yang akan kita bahas hari ini adalah alur dari timur ya, kemudian kita akan ke barat. Barat itu ada pemikiran Yunani kuno, kemudian ada pemikiran Romawi. Nah, kemudian kita akan coba ke Jazirah Arab, di mana di sana ada Irak, kemudian ada Mesir ya, kemudian juga kita kembali ke timur, di mana di sana ada Jepang, kemudian ada Cina dan ada India. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita muter-muter di berbagai negara tersebut, ya. Baik, namun sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya bahwa kita konsisten setiap pertemuan kita melakukan refleksi. Nah, karena syarat ilmu pengetahuan yang baik, kita melakukan refleksi. Ketika kemarin saudara-saudara sudah membuat konsep, kemudian sudah bisa mengkritisi konsep dan sudah bisa membuat argumentasi, maka ketiganya inilah yang dinamakan refleksi. Berarti refleksi kita terhadap mata kuliah kemarin. Nah, saya akan random dan saya akan memilih satu orang ataupun dua orang untuk menjelaskan kepada teman-temannya terkait dengan mata kuliah kemarin, yaitu unsur-unsur negara. Saya minta dari Mbak Sindikia Aliansah, silakan Anda melakukan refleksi terhadap pertemuan kemarin. Silakan Mbak. Silakan Mbak Sindia. Iya Pak. Ya, silakan Mbak. Jadi pertanyaannya apa Pak? Refleksi, ya kita melakukan refleksi terhadap perkuliahan kemarin. Kita bahasannya apa dan sampai sejauh mana Anda memahami bahasan tersebut. Dan selanjutnya saya memang ketika tatap muka juga akan melakukan refleksi secara random. Jadi ingin mengecek sejauh mana sih teman-teman memahami materi-materi terdahulunya. Oke, kita kemarin membahas tentang unsur-unsur negara. Mungkin Mbak Sindikia ada yang bisa direfleksikan sehingga teman-temannya mengetahuinya. Oke, Mbak Sindikia, silakan. Halo Mbak. Halo Mbak. Ya, ini refleksi ya. Silakan sampaikan ke teman-temannya. Halo Mbak. Oke, ini mengalami kendala. Saya ingin ke Mas Muhammad Abdul Aziz. Ya, silakan melakukan refleksi hasil pertemuan kemarin. Silakan Mas. Kepada teman-temannya biar berbagi. Kedengeran nggak suara saya?
Ya, kedengaran. Agak didekatkan kalau nggak kedengaran, Mas. Ya, jadi kemarin membahas tentang unsur negara ya. Unsur negara ada beberapa ya. Di antara lain ada rakyat, ada wilayah, ada sistem pemerintahan juga. Di antaranya itu, Pak. Oke, itu refleksi. Ada tambahan, Mas Abdul Aziz? Silakan. Cukup dulu, Pak. Ya, itu refleksi dari Mas Abdul Aziz. Saya minta yang kedua dari karena Mbak Sindikia, ya. Halo Mbak Sindikia, udah bisa? Kalau tidak saya ke Mas Doni. Silakan Mas Doni. Atau bisa Mbak? Udah Mas Ya, Doni. Pak. Ya, oke Mbak Sindikia dulu. Oke, silakan Mbak. Refleksikan hasil pertemuan kemarin sehingga teman-temannya bisa memahami. Ya. Negara. Coba negara. Jadi penduduk rakyat, masyarakat, ya, aku. Ya, silakan. Oke, Mas Doni aja, Mas Doni. Silakan Mas Doni Chandra Kusuma. Ya, refleksi ya. Ketika kemarin. Ya, Pak. Kedengaran, Pak? Ya, silakan. Kedengaran? Ya, siap. Ya, kan kemarin kita membahas tentang unsur terbentuknya negara. Nah, unsur terbentuknya negara itu ada, kemarin itu baru dibahas 2, yang sisanya belum terbahas. Yang pertama adanya wilayah, dan yang kedua penduduk yang sudah dibahas. Yang belum dibahasnya pengakuan internasional. Itu lagi lupa sebabnya. Nah, di pembahasan itu juga ada perbedaan antara wilayah, tempat, dibedakan antara wilayah, tempat, dan penduduk juga dibedakan kok Pak. Ada penduduk, ada masyarakat di kemarin. Ya. Itu refleksi dari Mas Doni. Dan ini refleksi ini akan saya lakukan ya, walaupun kita di dalam Zoom, tetap akan saya lakukan setiap kali pertemuan, tapi secara random. Artinya dari hasil refleksi ini saya bisa mengukur ya sejauh mana saya menyampaikan materi. Ya, jadi ketika kita bicara tentang negara, kemarin sudah dibahas bahwa ada 3 unsur yang utama yang tidak dapat dilepaskan, yakni rakyat, kemudian wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Kenapa dikatakan bukan saja pemerintah, tetapi pemerintah yang berdaulat? Karena acuannya adalah bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak dapat dibagi lagi. Kalau hanya bicara sekedar pemerintah, desa pun ada pemerintahnya, kabupaten kota juga ada pemerintahnya. Makanya untuk negara adalah pemerintah yang berdaulat. Kemudian kemarin kita sudah menyepakati bahwa untuk penamaan atau unsur yang pertama kita namakan sebagai rakyat. Kenapa? Hal ini mengacu kepada beberapa pendapat, misalkan kemarin ada dari Suryono Sukanto gitu kan ya. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain yang berbicara pengertian tentang rakyat. Kenapa tidak menggunakan istilah penduduk? Nah, ini yang harus Anda buka kembali. Kenapa kita tidak menyatakan juga istilah penduduk ataupun warga negara? Karena korelasinya nantinya lain. Itu kira-kira ya. Kemudian kenapa kita pakai wilayah?
bukankah tidak pakai daerah? Ya, kalau daerah berarti nanti konotasinya kepada daerah-daerah yang ada di dalam suatu negara. Nah, itu ya. Jadi ada pemakaian-pemakaian yang ingin memperkuat atau dari pertemuan kemarin itu memperjelas satu konsep. Nah, itu. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Mas Doni, ada satu bahasan yang belum disinggung banyak, ya. Bukan belum disampaikan, belum disinggung banyak, yang berkenaan dengan syarat pengakuan dari negara lain. Nah, kemarin juga sudah disinggung, silakan Anda pelajari. Saya membuka wacana bahwa di dalam cara pengakuan dari negara lain itu sebagai bentuk yang akan menghasilkan hukum antar bangsa atau hari ini kita kenal sebagai hukum internasional, kemudian menghasilkan hubungan diplomatik, nah itu dan hubungan-hubungan lain yang bersifat dagang dan politik. Nah, itu fungsi dari pengakuan. Jadi pengakuan memang bukan syarat mutlak adanya suatu negara. Oke ya, itu dari refleksinya hari ini. Kemudian baru kita masuk pada pertemuan hari ini, yaitu, nah ini pokok bahasan kita. Agak beda ya pokok bahasannya. Oke. Bisa dilihat ya? Iya, Pak. Oke. Saudara-saudara, kita akan membahas pada pertemuan kali ini yaitu berkenaan dengan pemikiran kenegaraan. Ketika kita berbicara pemikiran kenegaraan, berarti kita akan mencoba melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam makna-makna kenegaraan yang memiliki makna universal ataupun ada keunikan-keunikan tersendiri sebagai negara-negara alternatif. Nah, itu ya yang bisa kita gunakan. Baik, dalam sub-subnya atau sub pokok bahasan nanti kita akan coba membagi ke dalam beberapa wilayah ya atau pokok bahasan. Yang pertama kita akan membahas pemikiran kenegaraan dari Timur kuno. Kemudian yang kedua kita akan membahas pemikiran kenegaraan dari Timur Tengah, ya Irak, Iran, karena di sana ada Babilonia, kemudian ada Irak, Hammurabi yang menghasilkannya, kemudian juga ada yang ada di Afrika kita sekalian, yaitu ada Mesir. Sementara untuk Timur, karena ketika bicara Timur sebetulnya tidak lepas dari peradaban India, Cina. Dua peradaban ini yang ada. Kemudian baru nanti dari Timur dan Timur Tengah, tarikannya kita adalah ke Persia. Persia ini juga yang meliputi Turki sekarang. Ini itu kan agak berat ya. Jalan-jalan kita agak lama gitu karena memang tidak bisa kita pakai patas dan akan nyampe, nggak bisa. Kemudian yang ketiga baru kita akan membahas pemikiran kenegaraan dari Yunani kuno ya yang akan lebih menitik beratkan kepada demokrasi bentuk negaranya. Nah itu kalau dari Yunani. Kemudian kita juga akan membahas kenegaraan dari Romawi. Nah itu ya, sistem kenegaraan Romawi plus di dalamnya pengaruhnya terhadap Inggris. Nah ini nanti ada pembagian
Dan ini merupakan pintu masuk ketika Anda berbicara pengantar ilmu hukum, yaitu pintu masuk antara sistem common law dan sistem civil law. Nah itu. Baru selanjutnya ya, ketika masa Islam jaya juga seharusnya harus kita bahas, di mana ketika Islam jaya di Eropa mengalami abad ke-8. Jadi ada abad itu yang kita bahas, itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 kita akan membahas abad Renaissance. Nah, jadi kan ini Pak, itu mata kuliahnya 1 semester apa? Iya, 1 semester sendiri kalau kita mau bahas. Makanya tadi saya akan coba hari ini menampilkan yang tidak atau kadang-kadang luput dari pandangan-pandangan pembahasan akademik, yaitu saya akan di sini menampilkan dari timur, yaitu Jepang. Saya yakin kalau Anda bicara Cina banyak yang tahu. Kemudian bicara India banyak yang tahu. Karena setidaknya peradaban-peradaban Cina dan India yang merupakan cikal bakal dari peradaban-peradaban timur. Nah, tapi ada yang khas, yaitu Jepang, yang kadang luput dari pembahasan. Oke ya, kita masuk hari ini. Nah ini, ada pokok kompetensi atau harapan-harapan saya ketika kita berbicara tentang kenegaraan di timur, yaitu ada Cina plus dengan Hong Kong, Taiwan, kemudian Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Coba kita lihat, kita perhatikan sebelum kita masuk kepada Jepang. Secara warna bendera, bentuk bendera, dia menyerupai Korea Selatan. Ya itu. Tetapi kalau Korea itu ada birunya, Jepang itu merah semua. Nah, merah ini juga merupakan nanti ada korelasi bahwa sebetulnya peradaban atau sistem pemerintahan di Jepang mendapat pengaruh dari Korea dan Cina. Ya, nah ini sebagai pintu masuk kita. Maka kita ada pembahasannya sampai kepada kenegaraan modern. Coba kita lihat. Nah ini kenegaraan yang paling masyhur di Timur kuno, yang pertama saya urut dari bawah ya, itu ada India, kemudian ada Cina, dan untuk beberapa hal Jepang sebagai negara yang memiliki kekhasan dalam berbicara kenegaraan di timur, ya, di peradaban timur. Maka ada beberapa catatan kesamaannya, di mana kenegaraan timur dalam hal ini ya ada 5 kriteria kesamaannya. Yang pertama bersifat statis, itu sifat dari kenegaraan timur, di mana pada saat peradaban kenegaraan itu maju, kebebasan politik atau pendapat yang dikehendaki oleh rakyat itu tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Nanti kita lihat. Kemudian sifat yang kedua, kenegaraan di daerah timur itu bersifat teokratis. Nah, dipimpin oleh raja atau kaisar, di mana raja atau kaisar ini dianggap sebagai wakil Tuhan. Nah, kan gitu. Ketika raja atau kaisar ini dianggap sebagai wakil Tuhan, maka setelah kita melakukan ujian tengah semester, kita akan
temukan dengan berbicara kedaulatan, teori kedaulatan negara. Salah satunya adalah kedaulatan Tuhan dan kedaulatan negara. Nah, akhirnya kan kita bisa membahasnya sendiri. Nah, kalau kita dalam awal-awal pertemuan ini hati-hati cara pembahasannya. Kemudian yang ketiga, pemerintahan bersifat absolut atau mutlak. Nah, ini cirinya. Kalau di Indonesia dikenal ada zaman feodal, di Cina juga dikenal ada zaman feodal, kemudian di India juga mengenal ada zaman feodal, begitu juga di Jepang. Itu karakternya mirip yang timur ini ya. Kemudian pergantian kekuasaan secara turun-temurun. Nah, karena bentuknya adalah kerajaan. Nanti untuk membedakan bagaimana setelah ujian pertemuan ke-10 mendatang ini sebetulnya pergantian kekuasaan secara turun-temurun kita akan dibahas secara mendalam pada pokok bahasan sistem pemerintahan antara republik dan kerajaan. Kita di sana akan bicara bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Nah, ini sebetulnya dari sini ya bicaranya. Oke, untuk membedakannya itu harus hati-hati Mas ya. Yang lain juga. Kemudian yang kelima, belum tersistemisasinya akan pemikiran dan praktik kenegaraan. Nah, karena pada saat itu baik di Cina, di Indonesia, di India, dan di Jepang sama-sama, bahkan di Timur Tengah ya. Jadi bangsa-bangsa Asia pada dasarnya memiliki nilai-nilai kesukuan yang sangat tinggi atau klan ya. Kalau di Jepang namanya klan, di Cina namanya juga klan ya. Kemudian di India ada pembagian kasta. Kalau di Indonesia itu klan itu semacam apa? Mas Muhammad Abdul Aziz, klan. Kalau di Indonesia ada nggak klan? Pada zaman dulu klan. Kayak suku-sukuan gitu bukan, Pak? Ya, suku-sukuan. Bersifat kedaerahan gitu, Pak. Ya. Tapi kalau bicara klan ini lebih bersifat kepada keturunan. Kalau di Indonesia, kalau Anda bicara sejarah SMP, mungkin pernah mengenal namanya trah. Pernah nggak Mas Lutfi dengar istilah trah? Belum tahu, Pak. Trah, ya istilahnya dengar nggak? Trah Sanjaya, trah Sanjaya. ya. Turunan. Gitu ya. Nah itu jadi Pak. klan-klan itu semacam keturunan. Kalau di Indonesia digradekannya menjadi trah pada masa kerajaan itu. Ya jadi berdasarkan keturunan. Nah, jadi tidak ada pemikiran dan praktik kenegaraan yang dapat dilihat. Makanya karena belum ada praktik kenegaraan yang jelas, kita belajarnya kalau bicara timur, kita juga harus hati-hati. Karena tadi filsafat timur ketika bicara kenegaraan antara dunia yang nanti Anda cek ketika Anda dapat mata kuliah tentang Pancasila antara saikulum ya. Kalau di barat itu ada satu kriteria yang memisahkan atau istilah yang dikenal saikulum atau sekuler antara urusan agama dengan urusan yang sakral. Nah, Anda cek nanti di mata kuliah Pancasila Anda. Kemudian kalau di dunia timur ya, dunia timur itu justru antara yang sakral dengan yang profan atau yang berbentuk negara itu ada semacam harmonisasi. Nah, itu ya. Jadi itu yang membedakan ketika kita berbicara tentang kenegaraan yang ada di barat dan di timur. Kalau di timur itu match ya antara yang sakral dan yang profan. Jadi kadang untuk memilahnya itu agak-agak rumit. Nah, ntar terdapat juga
di Cina, di India, di Indonesia, dan di Jepang yang akan kita bahas hari ini. Oke, coba kita lihat. Nah ini, ya, kenegaraan Jepang. Coba kita lihat gambaran umumnya. Pulau Jepang, ya, berbeda. Jepang itu hampir mirip secara geografis, bentuk pulau-pulaunya seperti Indonesia. Nah, dari bentuk pulau-pulau inilah yang kemudian menghasilkan klan-klan tersebut. Nah, nanti sama dengan istilah yang ada di India. Tetapi yang unik nanti di Jepang, apa keunikannya dibandingkan dengan wilayah Timur Tengah. Nih, kita lihat gambaran umumnya ya. Gambaran umumnya itu setidaknya ada 4. Yang pertama, merupakan kepulauan yang berada di sepanjang pantai Korea, Cina, dan India. Nah, makanya nanti ada pengaruh India, pengaruh Cina, dan pengaruh dari Korea di bidang kenegaraan dan di bidang keyakinannya. Karena tadi saya katakan ketika kita berbicara negara-negara timur itu adalah hubungannya harmonisasi. Ya, jadi antara kekuatan gaib dengan kekuatan yang terlihat itu tidak begitu mencolok, berbeda dengan peradaban-peradaban atau kenegaraan di barat. Kemudian yang kedua, Jepang terpisah-pisah oleh pegunungan dan area pertanian. Itu ciri secara geografisnya. Kemudian ciri secara masa itu waktunya. Jadi sebelum tahun 400 Masehi, masyarakat Jepang hidup dalam bentuk ratusan klan. Terah-terah ya. Kalau di Indonesia mungkin raja-raja kecil gitu. Nah itu raja-raja daerah kalau hari ini, tapi dalam bentuk ratusan klan, ya, klan keluarga. Misalkan di sini ada Mas Gifari, jadi sampai anaknya selanjutnya namanya Gifari di ujungnya, sama kan kayak orang Arab, ya, sampai Habib siapa nih sekarang, Habib Rizik Shihab dari keluarga Shihab kan gitu, ya, yang masih kita gunakan misalkan saudara kita di Sumatera Utara dia masih menggunakan, kemudian saudara kita yang ada di wilayah Sulawesi itu masih menggunakan nama klan juga. Kalau klan itu ada di Jepang, Cina, Korea, India, dan Indonesia. Indonesia namanya terah nanti ya, beda. Jadi keturunan. Nah, di sini kalau di Arab namanya kabilah. Nah, jadi berdasarkan keturunan-keturunan. Tetapi ketika kita bicara klan, sebetulnya ada satu fenomena yang berbahaya. Ya, kalau ada gesekan di antara klan itu yang sangat berbahaya. Contohnya di Indonesia, kalau antara etnis, misalkan kalau sudah berubah ya semakin besar namanya suku tadi Mas Lutfi, perang antar suku itu ketika ada senggolan-senggolan itu sangat berbahaya. Nah itu juga di klan ya, di Jepang juga terjadi semacam klan yang akhirnya Jepang itu tidak bisa bersatu. Begitu juga di Arab. Coba kita lihat Arab itu hidupnya sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Itu adalah kabilah-kabilah. Jadi kelompok-kelompok suku ya. Nah, yang berhasil menyatukan antara kabilah-kabilah di Jazirah Arab yaitu namanya Muhammad yang dianggap berhasil. Walaupun hari ini kabilah-kabilah itu pecah lagi sepeninggalan Nabi. Dan itu sudah dimulai sejak zaman Abu Bakar, ya kan adanya Muawiyah. Nah itu sudah cikal bakal bahwa adanya kabilah-kabilah baru. Kemudian yang lebih besar saat ini
adalah lahirnya mahjab. Nah, ini sama. Kalau nanti Anda berbicara tentang Timur Tengah, misalkan ada mahjab ya, ada mahjab Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu lahir dari kabilah-kabilah ini sebetulnya. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada mahjab, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda ya sesuai dengan mahjabnya saja, dan jangan menyinggung mahjab lain tadi, karena sejarah dari kabilah ya kemudian berkembang menjadi mahjab ini sangat riskan sekali dengan pertengkaran di kalangan umat. Contohnya misalkan ketika ada yang organisasinya keagamaannya A tapi Islam ya, dalam satu kelompok dalam satu agama Islam ada yang B, ada yang C, kadang kan berbenturan. Ini sebetulnya ya cikal bakal dari bentuk kabilah atau klan ya, itu yang menjadi kebesarannya dan kemudian sering berperang. Nah, makanya sampai hari ini ya, setelah sepeninggalan Nabi Muhammad di Arab itu sering terjadi perang, karena sebetulnya perang itu perang kabilah atau perang kelompok keturunan. Nah, makanya orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu sering mengaku bahwa keturunan A, B, C, D gitu ya. Saya langsung, nah ini ya nasab dari mana gitu kan. Ini sebetulnya sangat menurut saya, kalau bicara dari sisi kenegaraannya yang dibentuk dari kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, kalau kita hari ini mengaku kan sampai hari ini ada Habib Rizik, kemudian apalah ya yang mengarah pada saling klaim, itu yang tidak baik menurut saya. Terlepas dari memang dia juga punya argumen, ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau argumennya berlebihan, yang pernah saya bilang, itulah yang harus Anda pertanggungjawabkan. Oke. Kemudian yang keempat, ada dua masa sebetulnya pada masa abad klasik, yaitu sekitar sebelum tahun 1000 Masehi ya. Kemudian kalau Sriwijaya kan berarti udah agak modern, 12-an berapa gitu. Ya bicara Sriwijaya, tapi Sriwijaya juga tahun 700-an ya, itu sudah dikenal. Kemudian abad 5 Masehi kita bangsa Indonesia sudah mengenal tulisan. Nah, ini pembagiannya pada abad klasik Jepang dapat pengaruh dari Cina, lebih banyak dari Cina. Kemudian abad modernnya pengaruh dari Barat. Itu untuk kenegaraan Jepang ya. Jadi kenegaraan Jepang itu pada abad-abad klasik dapat pengaruh dari Cina, dan pada abad modern dapat pengaruh dari Barat. Nah ini, oke ya, itu keberadaan Jepang. Tetapi Jepang ini bukan negara bangsa. Nah ini coba cek ntar ketika Anda belajar Pancasila lagi-lagi, Anda cek apa sih negara bangsa itu. Nah kalau Indonesia kan negara bangsa ya. Nah kalau Jepang itu negara militer. Oke ya, jadi sistem pemerintahannya adalah militer. Kenapa militer? Karena setiap kesatuan itu memiliki pemimpinnya sendiri-sendiri. Tetapi hal ini juga tidak jauh berbeda dengan kesatuan-kesatuan militer yang ada di Indonesia. Contohnya, kalau Jawa Barat itu punya kesatuan militernya apa namanya? Siliwangi. Ya. Gunung Jati sekarang udah jadi kesatuan belum? Yang Cirebon apa, Gunung Jati atau Siliwangi? Indramayu kayaknya Gunung Jati ya. Kemudian kalau misalkan di Lampung ada Garuda Hitam.
ya. Nah itu kan kesatuan-kesatuan militer. Jadi mereka dibentuknya negaranya dari kalangan militer, bukan dari bangsa atau rakyat. Walaupun kita ketika melihat ciri militer di Indonesia itu hampir mirip nanti dengan pembentukan kenegaraan yang ada di Jepang sebagai sistem pemerintahannya. Jadi kalau di Indonesia itu kan dibentuk negaranya adalah negara bangsa. Maka dari negara-negara bangsa ini ketika terjadi penyerangan itu mudah hancur. Nah gini, kalau di Jepang kenapa susah untuk ditaklukkan? Karena setiap kesatuannya punya militer yang satu yang bentuknya klan. Jadi kan kelemahannya memang setiap antar klan ini sering berperang. Tetapi kelebihannya tidak mungkin bisa menguasai seluruh wilayahnya. Karena kenapa? Klan satu kalah, masih ada klan yang lain. Nah contohnya di Arab. Tapi hebatnya Jepang menurut saya ya, kita bisa belajar bagaimana nanti untuk berbicara Indonesia, hebatnya Jepang bisa menyatukan klan-klan itu melalui tradisi. Dan Arab hari ini itu kan masih saja perang antar klan, yang awalnya antar klan yang kemudian menjadi negara. Kalau Arab ketika antar klan itu saling ejek-mengejek akhirnya perang gitu ya. Misalkan Arab sedang memanas dengan Irak, ujung-ujungnya Iran menyerang Irak. Kan karena kita sendiri pola-pola klannya ya, pola-pola di Timur Tengah itu kita nggak ngerti siapa yang bertengkar, siapa yang perang. Bener nggak Mas Doni? Coba ntar lihat ya, lihat di Arab itu misalkan Arab lagi ada masalah dengan Irak, ujung-ujungnya Irak menyerang Iran atau Iran menyerang Irak. Kan kita bingung, perpolitikan di Arab itu karena memang terbentuk oleh klan dan hanya bisa bersatu pada masa Nabi. Nah ini ya untuk menyatukan klan-klan itu dengan dicontohkan kalau kita waktu saya kecil itu guru mencontohkan dengan Hajar Aswad. Siapa yang berhak meletakkan Aswad di tempat ibadah itu. Nah, itulah. Itu adalah bentuk penyatuan klan sebetulnya yang ada atau di Arab itu namanya kabilah ya. Yang bentuk penyatuan kabilah yang ada di Arab. Itu pada saat itu adalah bisa dilihat dari bagaimana setiap kabilah membawa bersama-sama Hajar Aswad. Nah, itu untuk diletakkan. Ya, jadi itu sekilas tentang gambaran umum dari Jepang. Kemudian, nah ini tadi ya sudah kita singgung sistem pemerintahan dilakukan secara militer. Di mana Jepang itu memadukan antara 3 bentuk keyakinan untuk menghasilkan militer. Yang pertama adalah tradisi lokal masyarakat Jepang itu sendiri. Yang kemudian yang kedua adanya agama Buddhisme yang dibawa dari Cina. Selanjutnya ada ajaran Konfusionalisme. Nah, itu ketika Anda bicara peradaban Cina, Buddhisme dan Konfusionalisme itu ya sudah matang gitu ya. Oke. Namun Jepang ketika bicara Buddhisme itu memiliki bukan Buddhisme yang dimaksud adalah yang di Cina. Kemudian ketika bicara dunia realita tentang Konfusionalisme juga bukan yang dari Cinanya. Maka nanti kita lihat mungkin ketika Anda membaca komik, melihat film-film Jepang ada yang namanya Zen Buddhisme. Nah, jadi karena perpaduan agama atau keyakinan tradisional, Buddhisme, Konfusionalisme alirannya menjadi Zen Buddhisme. Nah, Zen itu adalah satu keyakinan yang ada di
Jepang. Nah, jadi Budanya bukan seperti Buddha di Cina, tetapi memang ciri khasnya ada. Nah, kenapa saya katakan bahwa sebab masa abad-abad klasik Jepang mendapat pengaruh Cina, tetapi lebih halus ya, Jepang itu lebih halus dengan Cina dibandingkan Cina. Coba kita lihat misalkan tulisan-tulisan Cina dengan Jepang, kan guratannya itu lebih halus Jepang. Kalau Cina agak tegak ya, kalau Jepang kan lebih halus, guratan cara menulisnya itu lebih halus. Nah, itu tradisinya dari Cina yang kemudian diperhalus melalui lokalitas. Nah, itu Jepang. Kemudian hasil dari perpaduan religi ini melahirkan agama asli, yaitu namanya Shinto. Nah, Shinto itu berasal dari kata Shin yang berarti Cina ya, Shin agama Shin Confucius, kemudian ada Tao. Tao itu adalah pengaruh dari ajaran Taoisme. Nah, jadi agama nanti Zen ya. Nah, agak ruwet Pak ini belajarnya ke negara Jepang, memang ruwet gitu ya. Nah, makanya mata kuliahnya tidak akan selesai-selesai. Ada satu penyatuan di antara Shin dan To ini dari Konfusianisme, dari Tao, ajaran Tao yang dari Cina, kemudian ajaran Konfusianisme menjadi Shinto. Nah, untuk Tuhannya namanya kami. Nah, kalau Anda bicara kami, bangsa Indonesia, kalau diterjemahkan berarti dalam bahasa Jepang kaminya adalah Tuhan. Oke ya, itu nama Tuhan adalah kami. Oke, sifatnya adalah politeistik, banyak menyembah dewa-dewanya banyak. Karena tadi hasilnya adalah sebuah dari berbagai ajaran. Tetapi ada enggak nama ininya yang asli lokal Shinto-nya itu ada. Nanti Jepang mistiknya luar biasa tinggi ya. Jadi kemudian bentuk kepercayaannya animistik, nenek moyang menjadi dewa. Nah, ini ketika nenek moyang menjadi dewa, berarti kita akan bicara bagaimana teori kedaulatan raja. Raja ada di muka bumi kan, setelah semester kita belajar kedaulatan rajanya kan. Raja ada di dunia ini karena kehendak Tuhan. Oke, satu keyakinan orang-orang Jepang menurut sejarah, kita juga punya sejarah Tuhannya. Jadi gini, nanti ada kesamaan ya, kesamaan dengan Indonesia sejarah ketuhanannya Jepang ini. Jadi ada dewi dari Kayangan, dan dewi dari Kayangan itu melihat pulau-pulau Jepang, dan kebetulan ada pada saat itu adalah ada pelangi. Dia turun melalui pelangi tersebut, jalan ya, pelangi itu jalan. Kemudian dia mandi-mandi di pulau Jepang, dan cipratan-cipratan airnya itu menjadi pulau-pulau Jepang yang sekarang tadi kepulauannya. Nah, itu kan mitosnya. Tetapi kan hampir mirip dengan cerita di Indonesia, mungkin bagi orang Jawa atau orang Sunda mengenal cerita Jaka Tarub ya, yang mencuri selendang bidadari. Bidadarinya kan turun ke bumi itu melalui namanya apa tadi? Pelangi jalannya. Tuh kan agak sama. Jadi itulah yang kenapa saya katakan ada semacam kemiripan di dunia kesejarahan kenegaraan itu bagi negara-negara yang berada di Asia Timur ya, termasuk Jepang di Asia bagian timur, bukan Asia Timur. Kemudian dewi tertinggi, nah ini dewi tertingginya yaitu Dewi Matahari
Ya, makanya lambang bendera Jepang itu matahari, sama dengan Korea, tapi mataharinya full karena adanya tradisi-tradisi lokal. Oke, dewi tertingginya Amaterasu atau Dewi Matahari. Nah, ini bentuknya. Kalau nanti Anda ketemu dengan gambar-gambar seperti itu di dalam komik Jepang, namanya Amaterasu atau Dewa Matahari, tapi sebetulnya Dewi ya, karena perempuan. Artinya gini, ketika di Jepang Dewi tertingginya Tuhan, kedudukan dewa tertinggi diduduki oleh seorang perempuan. Kemudian juga sama ya, kita tidak boleh memungkiri sistem-sistem yang ada di Indonesia juga. Saya sedang melakukan satu penelitian di masyarakat Sunda. Ternyata keyakinan Sunda sebelum mengenal tulisan juga mengakui dewi tertinggi atau dalam kepercayaan monoteis orang Sunda juga namanya Tuhan Ambu. Ambu itu adalah ibu sebagai pengasuh, artinya kan perempuan. Kemudian di dalam tradisi Jerman mengakui juga dewa tertingginya adalah seorang perempuan. Di Yunani coba kita cek, walaupun ada namanya dewa tertingginya di Yunani adalah dewa seorang laki-laki, tapi pada kenyataannya ada seorang pengadil ya untuk menanamkan kebajikan-kebajikan, yaitu seorang perempuan. Nanti kita akan bahas ya kalau Yunaninya. Oke, begitu juga di Arab sama. Jadi kita sebetulnya begitu besar keyakinan-keyakinan zaman dulu ketika menghargai seorang perempuan. Nah ini ya, kenapa hari ini kita juga harus menghargai perempuannya. Sebetulnya letaknya adalah di dalam keyakinan-keyakinan masyarakat timur maupun keyakinan-keyakinan masyarakat barat. Oke, kalau dalam masyarakat barat yang akhirnya melahirkan emansipasi wanita, tetapi dalam masyarakat timur melahirkan kondisi-kondisi tentang penghargaan terhadap wanita. Nah ini, jadi dari Dewi Matahari ini yang kemudian menurunkan kaisar-kaisar di Jepang. Nah jadi bentuk negara Jepang itu adalah, bisa diketahui bentuk negaranya adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang kaisar. Itu untuk Jepang ya. Nah ini oke, kita lihat selanjutnya. Tetapi nah ya, kaisar di Jepang itu kedudukannya hanya merupakan simbolik. Nah itu ya, penguasa sejatinya adalah ketua klan. Oke ya, jadi simbol saja, simbol yang menyatukan Jepang adalah kaisar. Karena tadi mitosnya dibikin bahwa kaisar itu turunan Dewi Amaterasu atau Dewi Matahari, makanya dianggap sakral ya. Nah itu kan dibikin mitosnya untuk menyatukan klan-klan di Jepang, tetapi penguasa yang sesungguhnya di Jepang adalah klan. Nah ini, maka pada tahun 700 masuk Buddhisme yang kemudian merubah diri menjadi Zen. Nah, Zen Buddhisme itu karena tadi ya ada semacam perpaduan antara keyakinan yang berasal dari Cina dan keyakinan-keyakinan yang berasal dari keyakinan lokalnya. Oke, itu melahirkan Zen Buddhisme. Kemudian
dari klan-klan inilah yang sebetulnya bahwa tipikal Jepang sendiri sama dengan tipikal-tipikal kerajaan-kerajaan di era Indonesia masih dalam bentuk kerajaan ataupun Cina dalam bentuk kerajaan, yaitu sistem feodal. Nah, di mana sistem feodal ini berlangsung dari tahun 704 sampai tahun 1184 di era kejayaan Jepang sebagai kaisar turunan dewa matahari atau Amaterasu. Nah, pada masa-masa ini ada beberapa ciri ya, pada masa feodal maksud saya. Yang pertama, adanya raja-raja kecil atau tuan-tuan tanah. Nah, kalau raja kecil atau tuan tanah, kemudian lahirnya kejahatan di mana-mana. Karena tadi hidupnya klan-klan tadi kan yang satu benturan dengan yang lain menghasilkan semacam kekuatan baru. Kemudian antar klan berebut kekuasaan dan terjadi perang sipil. Oke, jadi perang sipil ini adalah perang antar klan. Itu di Jepang ya. Sama di Indonesia juga Pak. Ken Arok, Trah Ken Arok dengan Trah Tunggul Ametung. Ya, akhirnya berperang. Gitu kan? Nah, ini terjadi hampir mirip seperti yang ada di Indonesia. Oke, itu ya. Coba kita lanjutkan. Ini sistem feodalisme Jepang sendiri yang tertinggi para tuan tanah, di mana para tuan tanah kalau di dalam Indonesia itu nama tuan tanah apa ya? Penguasa daerah ya, atau penguasa lahan. Tetapi kalau di India itu namanya takur. Nih, jadi para tuan tanah memperkuat diri dengan pasukan yang dinamakan daimyo. Nah, pasukan militernya ini namanya daimyo. Setiap daimyo memiliki pimpinan tertinggi, yaitu namanya shogun. Nah, kan kalau dalam iklan itu ada si komen shogun dilawan. Memang dia kekuatan militer ya. Kekuatan militer yang tertinggi yaitu ada di shogun. Nah, oke, itu dari shogun. Jadi ada daimyo menyatu kemudian membentuk satu kesatuan pusat namanya dipimpin oleh seorang shogun. Kemudian daimyo berisi para prajurit yang setia. Nah, para prajurit dikatakan sebagai samurai. Nah, kemudian ada kaum pedagang dan kaum pengrajin, seterusnya ada artisan atau para petani. Nah, ini jadi kalau kita katakan di Jepang apakah ada sistem kasta? Ada. Yaitu yang pertama daimyo, yang kedua samurai, yang ketiga para pedagang, dan yang keempat adalah para petani. Itu semacam sistem pengkastaan di Jepang. Ya, kalau di Indonesia apakah ada sistem kasta? Ya ada. Ya, ada turunan ningrat dan turunan pribumi. Ya, ada abdi dalem kan gitu. Itu pengkastaan juga ada di Indonesia. Oke, di Jepang ini pembagiannya. Nah, karena sistem pemerintahan dijalankan oleh shogun, maka kaisar memiliki peran yang sangat kecil. Artinya gini, kaisar itu hanya tugasnya sebagai pengkhotbah. Kalau di dalam Islamnya hanya khotbah doang. Nah, setelah khotbahnya selesai ya sudah. Misalkan ada peresmian gedung, potong pita, itu tugas kaisar.
ya. Jadi hanya bersifat seremonial. Nah, itu sifatnya. Makanya nanti ketika kita belajar bentuk kerajaan, ada kerajaan konstitusi dan ada kerajaan yang kepala negaranya berlaku mutlak, konstitusional, dan negara raja sebagai lambang. Ya, salah satunya Jepang. Nah, mendudukan raja sebagai lambang pemersatu negaranya atau wilayah. Begitu juga nanti Inggris, ya. Nah, itu kan ketemu akhirnya sedikit demi sedikit. Makanya harus hati-hati ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sistem pengkastaan yang ada di Jepang, daimyo, kemudian ada kelas samurai sebagai pahlawannya, ada kelas menengah, yaitu kemudian ada kelas yang sebagai pedagang dan petani yang paling rendah. Tuh. Ini kelas-kelas di Jepang. Oke. Nah, ini jadi tugas kaisar atau tugas raja itu mengangkat shogun. Shogun ini adalah kepala pemerintahan yang berkuasa di bidang militer. Karena tadi ya, bentuk kecenderungan di Jepang adalah sistem militer. Nah, itu. Kemudian kaisar tetap di istana, shogun menjalankan kekuasaan sebagai seorang penguasa militer. Nah, kalau hari ini berarti kita tetapkan Jokowi sebagai kaisar, tetapi yang menjalankan adalah Panglima TNI ya yang sekarang. Nah, kalau di Indonesia Panglima tertinggi TNI kan presiden juga, jadinya bingung kan? Makanya kelemahan satu negara nation state atau negara bangsa ketika presidennya dibunuh, ya sudah, itu cepat dia naik jadi penguasa. Contohnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, ya, ketika misalkan kaisarnya dibunuh, ya tetap dia akan naik jadi raja. Tetapi kalau dalam sistem militer, kalau ada satu kekuatan militer yang dimusuhi, maka kekuatan militer lain akan bekerja sama. Di mana pemerintah yang dikontrol oleh shogun itu terjadi menjelang abad modern. Nah, makanya nanti sebetulnya di kelas yang nanti sore saya ingin menyampaikan yaitu Renaissance. Ya, di sana ada tokohnya Thomas Hobbes, Jean-Luc Niccolò Machiavelli, ya, itu tokoh-tokoh yang merubah paradigma berpikir dari yang berpikir tadinya tentang gereja, menentang gereja, kemudian berpikir akan kenegaraan. Itu tokoh-tokohnya. Nanti kita akan dapatkan di pembahasan Renaissance. Oke. Nah, ini tokoh puncak kekuasaannya ada di 3 tokoh ini, ya. Shogun Oda, ya, shogun atau pemimpin militer, shogunnya adalah Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Nah, ini tokoh-tokoh penting di dalam kenegaraan Jepang. Oke, 3 tokoh ini, ya. Nah, ini kita lihat. Shogun Oda Nobunaga. Nah, ini seorang daimyo yang diangkat menjadi shogun, menaklukkan Kyoto, itu motonya, ya, yang bisa menaklukkan Kyoto, moto dia. Dengan motonya rule the empire by force. Nah, itu sudah diketahui kan bagaimana hukum itu harus dalam suatu kerajaan. Nah, ini, ya. Kemudian yang kedua, memerintah dengan keras tipikalnya dan menyingkirkan rival-rivalnya, para penganut Buddhisme
yang menolak perintah-perintah kaisar. Jadi dia tidak suka terhadap ajaran-ajaran Buddhisme, ya, dan dia tidak menyingkirkan rival-rivalnya itu dengan sangat luar biasa. Mungkin kalau saudara-saudara yang pernah mendengar cerita Petrus, ya, penembak misterius di Indonesia, itu adalah gaya kepemimpinan negara yang diadopsi di Indonesia, karena di Jepang juga pada saat itu berkembang namanya ninja. Ninja itu semacam Petrus itu, ya, yang tidak jelas. Karena kan kalau ninja itu ada berapa warna, Mas Doni? Tahu nggak ninja itu ada berapa warna? Ninja. Suka ini enggak? Hah? Ada, baru taunya satu merah juga ada. Ninja merah. Ya, tetapi merah itu tidak masuk kategori ninja. Sebenarnya itu hanya ada di dalam film. Ya. Oke. Hitam-hitam. Di Jepang aslinya itu ada 3 warna, yaitu hitam untuk bergerak di bidang pada malam hari, putih bergerak di salju, kemudian yaitu biru atau hijau, hijau, yaitu untuk bergerak di hutan. Itu ada 3. Kalau ada ninja merah yang mungkin ninja yang dibuat, tapi dalam sejarah Jepang itu ada 3, ya, warna terkait dengan ninja. Makanya ninja ini sering digunakan bagi daimyo itu untuk membunuh, karena tugas ninja kan yang penting bayaran. Nah, kalau yang kita kembangkan adalah zamannya ada bajing loncat gitu ya, sering orang tua kita cerita. Nah, semacam itu ninja. Oke. Saat kematiannya 1582 Jepang belum dapat dipersatukan. Nah ini, ya, walaupun dia bersikeras, ternyata dengan seorang diktator Oda Nobunaga, Jepang tidak bisa disatukan. Walaupun tadi sudah punya kaisar sebagai lambang negara matahari, kemudian sistem pemerintahnya dilakukan oleh Shogun Oda Nobunaga juga belum mampu. Ternyata gini, kekerasan di Jepang tidak dapat menyatukan masyarakat, atau klan-klannya itu tidak bisa disatukan dengan kekerasan. Oke, kita lihat selanjutnya. Baru, ya, dari Shogun Toyotomi Hideyoshi. Nah ini merupakan jenderal terbaik yang menggantikan Oda Nobunaga. Jadi dia itu tadinya juga merupakan bawahan Oda Nobunaga. Nah ini yang bisa mungkin saudara-saudara pelajari politik hari ini yang terjadi di Indonesia. Ini mirip dengan Shogun Toyotomi Hideyoshi. Sangat kuat dan tidak berlaku kasar. Nah ini kepemimpinannya, dia kuat tetapi tidak kasar. Kalau tadi Oda Nobunaga kan kasar. Kemudian sering menggunakan diplomasi politik. Oke. Nah ini yang digunakan itu adalah diplomasi politik. Misalkan ada klan A, klan B yang tidak suka, dia datangi, kenapa sih Anda tidak suka, diajak bicara gitu. Dan kemudian adopsi dan perkawinan untuk menguasai para daimyo. Oke, hari ini kita kan kenal ya, misalkan SBY menikahkan anaknya dengan anak Hatta Rajasa, ya. Nah itu kan sebetulnya ini daimyo itu untuk memperkuat daimyo melalui perkawinan politik. Nah, ya, jadi nanti Hatta Rajasa punya masa, SBY punya masa, kemudian karena melalui perkawinan politik diharapkan anaknya bisa naik menjadi pimpinan negara. Kan ini kriteria yang dilakukan oleh daimyo Toyotomi Hideyoshi. Oke ya, itu. Jadi ada gaya sebetulnya ketika memimpin Jepang.
tahun 1590 menguasai hampir semua Jepang meskipun tidak berhasil mengalahkan Korea. Nah, berarti dengan cara diplomasi, politik, dan perkawinan antar klan, ya, itu bisa menyatukan wilayah Jepang, tetapi tidak sampai Korea. Karena coba kalau dalam salah satu ceritanya, cerita komik ya, dia coba menyerang Korea tapi memang gagal. Nah ini Toyotomi Hideyoshi. Nah ini yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau ini. Dan tadi si Oda Nobunaga, kalau ternyata kalau kita memang bicara tentang Timur, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah diplomasi dan perkawinan politik. Nah itu ya. Coba kalau tadi kan kalau di Jepang perkawinan politiknya itu antara klan, ya. Nah kalau hari ini misalkan kita orang Cirebon agak jauh misalkan dengan orang Kuningan. Coba ada orang Cirebon yang nikah dengan orang Kuningan dan orang Kuningan nikah dengan Cirebon, ya itu kan tidak akan memutuskan hubungan kekeluargaan. Akhirnya kan mereka bersatu. Nah yang jadi celaka entah apa yang terjadi dengan keadaan-keadaan Indonesia, justru ada larangan semacam itu. Orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa karena kisah siapa itu? Gajah Mada ya, atau kisah Perang Bubat. Diah Pitaloka sebagai putri Sunda terbunuh di Bubat yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Nah ini kan sebetulnya kejadian itu kalau terus diangkat, ya justru memisahkan atau menjauhkan hubungan antara orang Sunda dengan orang Jawa. Nah ini kemudian juga mungkin beberapa masyarakat Cirebon itu ada yang, Mas Lutfi ada nggak pernah dengar bahwa orang Cirebon dilarang menikah dengan orang Sunda? Pernah nggak tahu dengan orang Kuningan? Iya Pak, kayak pernah dengar gitu Pak, orang Jawa sama orang Sunda gitu tuh Pak. Ya. Kan ada larangan semacam itu Mas Lutfi ya? Iya Pak. Nah ini sementara kalau kita hari ini enggak, berarti kan kalau kita mau jeli Mas Doni, Mas Lutfi, kemudian Mbak Mega, itu harus dicari kenapa larangan itu terjadi. Jangan-jangan larangan-larangan itu adalah akal-akalan dari orang penjajah, ya, biar tidak ada keikatan kekeluargaan. Karena gini, kisah Perang Bubat yang banyak didramatisir itu berasal dari tulisan-tulisan tahun 1800 yang memperkuat Perang Bubat. Sementara peristiwa Perang Bubat sendiri adalah tahun 12, ya. Ini kan jauh sekali. Sementara naskahnya ditemukan tahun 18. Itu pun naskah tahun 18. Nah, di dalam kitab Negara Kertagama juga tidak dijelaskan siapa Perang Bubat itu dan salah siapa, enggak. Nah, ini yang kemudian dijadikan di dalam Kidung Sunda, ya, ada namanya ntar kitab Kidung Sunda yang menjustifikasi bahwa Jawa sudah disakiti oleh wilayah sudah menyakiti daerah Pasundan. Tetapi kalau kita tarik kepada lebih jauh tentang kesejarahannya, bahwa kerajaan yang ada di wilayah Sunda dan Jawa itu adalah kakak beradik. Tidak mungkin kakak beradik saling menyerang. Itu alasannya. Dan kemudian ketika Majapahit itu melakukan ekspansi perluasan ke wilayah mana-mana, tetapi tidak pernah dia ekspansi ke wilayah Sunda. Coba, ada nggak di dalam itu selain Perang Bubat, Majapahit itu nyerang Sunda? Ada nggak Mas Doni? Pernah nggak dengar cerita
selain perang Bubat, Nggak Majapahit ada. menyerang Sunda ada nggak? Nggak Nggak ada. Hanya peristiwa Bubat itulah, ya. Karena kakak beradik itu jangan saling mengganggu. Nah ini yang menjadikan kenapa ada satu drama di situ ya, drama yang menjauhkan kita dengan saudara-saudara kita. Misalkan kalau kita Jawa, yang menjauhkan saudara kita yang ada di Sunda. Ya, kalau kita Sunda, menjauhkan kita sendiri dengan saudara kita yang ada di Jawa. Itu hasilnya, ya. Dan itu dibikin oleh sejarawan dari Belanda. Itu luar biasa. Tapi tidak ada fakta-fakta yang memperkuat bahwa perang Bubat itu memang terjadi. Gitu ya. Ini, tapi masyarakat udah kadung terhadap keadaan atau cerita rakyat. Nah, kalau kita merujuk kepada hukum, ya, sumber hukum dari masyarakat yang tuna aksara, berarti ada satu cerita rakyat yang kemudian dibikin untuk menjustifikasi, seperti ceritanya di Padang, yaitu cerita apa yang di Padang terkenal? Halo, ada yang tahu cerita di Padang itu yang anak durhaka terhadap orang tuanya? Maling kundang, Pak. Maling kundang, Pak. Ya, maling kundang. Ya, maling kundang. Ya, cerita maling kundang kan dibuat karena tujuannya dibuatkan legenda oleh para klan, pimpinan klan. Tujuannya adalah agar anak-anak itu hormat terhadap orang tuanya. Maka ketika pimpinan klan itu melihat ada batu menyerupai manusia sedang menangis, itu dibuat cerita namanya legenda maling kundang. Tapi terlepas dari benar atau salah cerita itu, karena namanya juga legenda, tetapi sebagai seorang hukum atau Anda yang belajar di Fakultas Hukum melihat itu harus secara bijak, di mana ada semacam keinginan bahwa kalau tidak dibikinkan legenda tidak mungkin diikuti. Yang pada akhirnya kita mengenal bahwa ketika anak melawan terhadap orang tuanya itu menjadi maling kundang ya. Nah, itu kan akan menjadi semacam jurisprudensi ya, akan menjadi semacam presiden yang diikuti oleh para orang tua selanjutnya. Dan ketika ditanya orang tua kita dikejar, apakah betul ketika dikutuk oleh orang tuanya itu jadi batu maling kundang? Ya nggak tahu, orang dari sananya kamu nentang aja kan, jawabannya kan di situ. Akhirnya kan bagaimana penguasa suku-suku zaman dulu sebelum mengenal tulisan, cara membuat aturan-aturan hukum yang tidak tertulis kemudian menjadi legenda itu sangat luar biasa diikutinya. Kemudian kalau di Jawa Barat ada cerita Lutung Kasarung, kan Ambu dalam ceritanya. Kemudian ada cerita Munding Laya di Kusuma yang menyebutkan juga nama Ambu dalam cerita Munding Laya tersebut, yaitu bahwa Munding Laya akan menjadi seorang pemimpin dengan catatan dia harus bertemu dengan seorang Ambu. Ambu tersebut ketika dicari-cari ternyata adalah seorang perempuan yang memiliki nilai-nilai keibuan. Itulah Ambu. Ya. Kemudian juga ketika kita mendengar cerita Sang Kuryang gitu. Jadi ada legenda-legenda yang dibikin ya dari mitos sehingga mitos itu diikuti. Seperti contohnya kalau yang menjadi tradisi di Cirebon adalah nadran. Nah, yang kemarin sudah saya singgung bahwa nadran itu apakah merupakan satu legenda? Ya mungkin saja, karena Dewa Poseidon atau Dewa Baruna marah. Yang sebetulnya kalau kita bicara ke mistis ke situ ya tidak akan ketemu. Tetapi kita harus bicara secara logos yang saya bilang. Anda harus bicara karena pada saat itu tidak ditemukan atau belum ditemukannya teknologi perkapalan. Akhirnya kita merasa lemah dan kita akan selalu tunduk padanya. Coba kita buktikan.
Mas Lutfi kalau takut, misalkan Mas Lutfi ya aslinya jangan takut, biasa saja. Mas Lutfi misalkan takut oleh Mas Doni, kira-kira hormat nggak terhadap Mas Doni? Anda takut? Iya, nggak? Pak. Hormat nggak? Ya, secara psikologis iya, Pak. Nah, ya kan secara psikologis ya, Anda hormat. Hormatnya itu berarti tadi diibaratkan bahwa Mas Doni ini adalah lautan dan Mas Lutfi adalah seorang nelayan. Kan takut. Ketika takut akan ombak, artinya apapun Anda akan bertanya. Bertanyalah ke sesepuh di situ atau klan-klannya. Kenapa di lautan itu sering menelan korban? Ya? Nanya ke Mbak Julfa. Kata Mbak Julfa, itu ada dewa laut namanya Dewa Poseidon Doni Baruna, misalkan kan gitu. Akhirnya kan Mas Lutfi itu percaya. Jadi apa untuk supaya dewanya itu tidak marah? Ya Anda harus melakukan nadran. Nah, oke, kalau demikian nadran bukan hanya sekedar untuk para pelaut saja, tetapi keluarga kita biar ikut selamat juga ikut nadran. Nah, tapi kan sekarang jadi pertentangannya jadi aneh. Ada yang itu bid'ah, yang ini. Nah, kalau kita dari sisi hukum, kita itu harus melihat dari sisi satu tradisi yang kemudian dijadikan legenda dan itu diakui. Ya, tapi kita harus sadar bahwa pada saat itu belum ada semacam tradisi-tradisi hukum yang bersifat tertulis dan belum ditemukan teknologi atas pembuatan kapal. Kalau sudah ditemukan, kan sekarang enak tuh nyebrang ke Sumatera pakai kapal feri. Nah, itu kan karena sudah ditemukan. Dulu pakai getek banyak yang mati mungkin di tengah. Ya. Nah, kira-kira gitu, Mas. Kalau tidak bisa renang, banyak yang mati. Nah, ini jadi ada satu peralihan teknologi. Nah, itu mata kuliah semacam inilah yang kemudian di Anda branding sehingga ketika Anda belajar ilmu hukum sebetulnya mudah. Ya. Dari sifat mistik menjadi logos dan dari tradisi menjadi ilmu. Itu seperti apa? Nah, yang penting tadi yang minggu kemarin saya katakan, Anda harus terbuka. Coba kalau dulu sudah ditemukan teknologi perkapalan, tidak mungkin itu ada sedekah laut, ya. Nah, itu kan karena apa, manusia untuk menyeberang Kalimantan tinggal naik laut saja, tetapi karena daerah pantai memiliki penghasilan sebagai nelayan, banyak nelayan yang meninggal ya karena ada dewa Doni Baruna atau dewa Doni Poseidon. Akhirnya Mas Lutfi takut dan menanyakan kepada Mbak Julfa. Mbak Julfa kan sebagai ketua klan kan nggak mau ngalah. Ya Mbak Julfa ya, masa ditanya sama anak buahnya nggak tahu, nggak bisa jawab kan, ntar dipecat jadi ketua klannya kan gitu. Nah, kan dianggap orang yang mengerti kalau ketua gitu kan ya, ketua kelompok lah ya. Mbak Julfa, kalau Anda menjadi ketua ditanya oleh anak buahnya harus tahu ya. Halo Mbak Julfa. Oke, kalau tidak tahu ya celaka Anda, bisa dikudeta nantinya. Nah, tadi kan dengan cara ada dewa Poseidon ya, itu sebetulnya untuk menghargai. Nah, itu adalah sebetulnya hukum-hukum yang dilahirkan ketika ditemukan teknologi, berarti sudah agak berkurang. Nah, kemudian hari ini ketika misalkan background Anda adalah ilmu hukum, yang harus dikaji dari sisi hukum. Kalau orang ekonomi diajak bicara nadran, itu tidak ada lain bagaimana kita jadikan nadran itu tempat pariwisata, ya kan? Arahnya kan pasti ke situ karena memang itu ilmunya. Gitu kalau kita berada di ilmu hukum ya cari, oh ternyata ini loh kriterianya. Oke, ya. Nah, ini saya satu lagi ada Shogun Tokugawa Ieyasu, yakni merupakan daimyo yang menyempurnakan kesatuan Jepang pada tahun 603, berarti setahun setelah kedatangan bangsa Belanda ya, VOC ke Indonesia. Karena datangnya VOC itu kan 1602 ya. Nah, itu untuk berdagang. Pada tahun 1603 menjadikan Tokyo ibu kota Jepang. Kemudian melakukan suksesi politik yang dikenal dengan nama Tokugawa Shinnatsu sampai tahun 1887. Nah, kita lihat nih, Indonesia kedatangan bangsa
POC ya, para pedagang dari Eropa, tetapi bangsa Jepang menutup diri. Oke, nah itu kebalikan. Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya para misionaris Eropa dikatakan telah memurtadkan sekitar 300.000 orang Jepang. Nah, kan gitu ya. Wah, ini kalau dimurtadkan, kalau dimurtadkan, wah ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, kan gitu. Kalau di Jepang enggak, bukan masalah sesuai dengan ajaran agama ABCD enggak. Oh, ini tidak sesuai dengan tradisi kita. Gitu, kalau Jepang bicara tradisi. Makanya Jepang itu begitu teguh memegang tradisi seperti Cina dan India, maka peradabannya juga maju. Ya. Kemudian banyak orang Jepang yang mengabaikan budaya Jepang. Itu karena tadi banyak misionaris ya. Banyak orang-orang Jepang yang tidak tahu budayanya sendiri. Seperti hari ini Indonesia, ya. Hari ini Indonesia, kita bisa cek hari ini juga. Coba kita cek ya, apakah memang betul yang saya katakan. Halo Mbak Ayu Padilla. Halo Mbak Ayu Padilla. Oke, tidak ada ya. Nah, coba saya cek Mas Doni, dari mana Mas Doni? Dari Talun. Talun. Anda tahu sejarah Talun? Enggak. Enggak usah. Baru. Aslinya dari mana, Mas? Tinggal udah lama di Majalengka, Pak. Oh, Anda tahu sejarah Majalengka? Tahu. Tahu. Kalau Talun enggak ya? Enggak. Enggak. Oke. Nah itu, jadi kita kan bisa mengecek ketika seorang diam di mana, kadang tidak tahu sejarah atau tidak tahu wilayah tersebut. Nah ini yang merupakan dikatakan oleh para daimyo, oleh Shogun Tokugawa Ieyasu, Anda sudah murtad kalau tidak tahu budaya sendiri. Anda sudah murtad, jadi harus dibunuh itu kalau orang murtad tidak tahu budaya. Nah itu orang Jepang ya, ngeri loh. Orang tidak tahu, mengabaikan budaya aja dibunuh, ya kan? Nah, kemudian tahun 1612 melarang agama Kristen, ya, dan mengeksekusi mereka yang menentang. Nah, ketika orang ditanya mau agama Kristen tapi dia tidak tahu budaya Jepang, maka dia dibunuh. Nah, itu kan celaka. Anda hari ini kan gagah-gagahan bicara agama ABCD, tetapi ketika ditanya daerahnya misalkan nggak tahu, yaitu kalau Anda diam di Jepang udah dibunuh itu tahun masa kekuasaan daimyo Tokugawa Ieyasu itu udah dibunuh, ya, karena Anda tidak menghargai tentang tradisi Anda, itu akan dibunuh. Oke. Kemudian semua orang Jepang dipaksa untuk kembali ke Buddhisme. Nah, kalau tadi bedanya dengan Noba itu bahwa dengan Oba Tokugawa, bahwa Tokugawa Ieyasu ini justru merangkul agama Buddha yang kemudian melahirkan Buddha Zen Buddhisme. Nah, jadi penyatuan antara tradisi-tradisi dengan tradisi Indonesia. Kira-kira kalau sekarang apa ya di Indonesia ya? Penyatuan agama melahirkan satu keyakinan baru. Kira-kira apa ya kalau di Indonesia? Apa mungkin dalam bentuk organisasi kayak NU, Muhammadiyah, Persis, mungkin seperti itu ya hasilnya di Indonesia. Tapi celakanya kadang tidak pernah sinkron. Nah, sebaiknya antara NU, Muhammadiyah, Persis itu tadi melakukan satu perkawinan politik gitu ya, perkawinan politik yang disarankan oleh Toyotomi Hideyoshi. Nah itu kan ya, jadi antara Muhammadiyah, anaknya Muhammadiyah dikawinkan dengan bapaknya yang NU gitu, dia bingung dia ya. Nah sekarang kan banyak perdebatan yang sekarang, bagaimana kalau kita mengadakan seminar tentang pernikahan beda agama? Ya jarang pelakunya, jarang yang mau kan. Tetapi kalau bagaimana kita seminarkan dia antara mahasiswa,
pernikahan antara NU, Muhammadiyah dan Persis. Itu kan pelakunya banyak itu. Ya bisa terjadi kan. Misalkan ini adalah organisasi NU menikah dengan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah menikah dengan Persis. Nah, akhirnya itu yang dilakukan oleh sini ya. Toyotomi Hideyoshi untuk menyatukan orang-orang Jepang. Nah, untuk meyakinkan Islam di Indonesia ya seperti itu kayaknya memang harus dilakukan juga tuh ya. Jadi nanti kalau ada yang meminta yuk kita diskusi tentang nikah beda agama dalam perspektif ilmu hukum, saya nolak aja gitu. Gimana kalau pernikahannya antara NU, Muhammadiyah, Persis dan organisasi keagamaan lainnya yang Islam aja gitu. Nah, itu kan banyak ya. Nah ini jadi kan pasti banyak yang mau dan tidak pernah menurut saya lebih apa ya, lebih bisa diterima. Kemudian memang juga karena organisasi ini bisa menjadi saling mengisi kan gitu ya, bukan untuk saling mempertentangkan antara yang satu dengan yang lain. Oke, nah ketika di kedatangan bangsa POC atau para pedagang dari Belanda, Jepang itu justru menutup diri ya. Pada saat Barat terjadi masuk era modern, itu Jepang melakukan isolasi, kemudian Tokugawa mengusir seluruh pedagang dan para misionarisme yang berasal dari Eropa. Tahun 1639 Jepang menutup diri, close of country policy, mengakhiri kontrak dengan semua pihak asing selama 200 tahun. Bayangkan ya, tidak ada kontak, tetapi Jepang semakin kuat. Terjadinya restorasi Meiji. Nah, setelah 200 tahun tinggal ditambah aja tuh ya. Berarti sekitar 1739-an atau sekitar abad 18 itu terjadi restorasi Meiji. Masyarakat sipil mengenal utilitarianisme, Darwinisme sosial, kedaulatan rakyat yang merubah tataran shogun di Jepang. Oke ya. Jadi Jepang itu berubah, adanya pengenalan dari Inggris tentang utilitarianisme. Jadi nah nanti ntar akan dibahas itu. Utilitarianisme adalah sifat atau semacam sudut pandang apa sih yang bagimu penting dan tidak penting. Kemudian kalau Darwinisme sosial adalah adanya satu perubahan tatanan sosial di dalam masyarakat. Kemudian masuknya kedaulatan, paham kedaulatan rakyat dari Prancis ya, yaitu kalau dari Prancis berarti sekitar tahun 1779, yaitu yang berkenaan dengan 78 atau 79 yang berkenaan dengan revolusi Prancis. Nah, tentang restorasi Meiji Anda bisa lihat itu di dalam film Jepang The Last Samurai, Samurai Terakhir. Ya, ini. Jadi The Last Samurai itu menceritakan tentang bagaimana samurai terakhir kemudian menjadi restorasi Meiji ini. Nah, dampak positifnya menutup diri untuk menggali potensi lokal. Ketika keadaan lokal sudah kuat, maka bisa melakukan hubungan antar dengan negara luar. Kemudian menjaga mental dan pemikiran, tidak mudah percaya kepada kata-kata manis dan dapat memahami akan kebutuhan bangsanya. Kemudian ketiga, mengembangkan industri dalam negeri. Kemudian keempat, politik kenegaraan yang menutup diri pada prinsipnya merupakan politik yang siap untuk mengembangkan mental bangsa. Nah itu karena kita tidak perlu tergantung lagi dengan bangsa luar. Jadi kalau kita lihat dari politik kenegaraannya dengan cara menutup diri merupakan cara membangun mental bangsanya, itu yang bisa kita ambil. Nah ini dampak dari isolasi kenegaraan di Jepang, ada kerja keras ya, kemudian budaya malu,
kemudian hidup hemat, loyalitas, inovasi, pantang menyerah, budaya literasi yang tinggi, kemudian kerjasama kelompok dan mandiri. Oke, saudara-saudara, itu mata kuliah hari ini yang bisa kita ambil ya, dan nanti saya coba untuk dikirim ke linknya ke teman-teman, dan yang dari ini juga akan dikirim juga linknya ke teman-teman yang kuliah sore, dan kuliah sore juga sama akan mengirim link ke teman-teman yang kuliah pagi. Jadi ada semacam silang perkuliahan. Nah, dari situ nanti pada saat refleksi itu saya akan tanya refleksinya, baru ketahuan siapa. Ya kan, hari ini kuliah, kemudian materi bisa didengarkan kembali. Nah, kalau memang tidak tahu sama sekali tentang refleksi perkuliahan, ya tanda tanya, ini kuliahnya jangan-jangan ketika melihat Zoom ini hanya numpang nama. Kan gitu kan? Ada kan? Nah itu, sehingga ketika saya kasih untuk membantu memahami atau Anda bisa mengkritisi, sebetulnya fungsinya ketika saya share di teman-teman kembali itu untuk mengkritisi. Takutnya bahwa saya ada beberapa kesalahan ketika menyampaikan, kan ada satu diskusi ketika hasil refleksi ya. Tadi Mas Doni, Pak, ketika bicara tentang negara itu ada yang luput, yaitu tentang pengakuan dari negara lain. Yang akhirnya kan saya harus mengulang itu, walaupun sedikit gitu ya Mas ya. Nah, kira-kira semacam itulah refleksi sehingga refleksi dari Anda semua, kan Anda mempunyai tugas bahwa setiap pertemuan harus wajib saya pelajari. Kan gitu. Nanti jangan-jangan refleksinya giliran saya dan nah kayak tadi Mbak siapa yang saya suruh refleksi itu? Mbak siapa? Sebelum Mas Doni itu. Mbak Lutfi. Iya, Pak. Mbak Lutfi ya. Ya, Mbak Sindikia. Nah, dia kan bingung kan? Waduh. Nah, karena sebetulnya bukan karena dia bingung, ternyata giliran saya nih. Saya harus bilang apa? Gitu kan ya. Jadi bukan tidak bisa menjawab, saya yakin. Tapi bingung kok saya yang ditanya. Nah, ini kan nanti juga menimpa teman-teman yang lain. Jadi ketika kita belajar dari orang Jepang, ketika kita tidak mau perang, ya, tidak mau perang, maka Anda dan saya harus sama-sama mengangkat senjata. Ya, kalau Mas Lutfi ngangkat senjata, saya ngangkat senjata, saya yakin Anda tidak berani menembak saya dan saya juga tidak berani menembak Anda. Percaya nggak? Karena pada dasarnya saya dengan Mas Lutfi itu orang-orang yang belum siap mati, bukan nggak takut ya, tapi belum siap mati saja, kan gitu. Kan kalau dalam kata-katanya Machiavelli, ketika negara itu akan aman, maka negara itu harus kuat, dan setiap negara akan aman kalau dua-duanya negara kuat dan saling mengangkat senjata. Karena pada dasarnya manusia itu takut mati. Coba Mas Muhammad, ya Anda kan kalau bawa pisau, ya dengan gagahnya nenteng-nenteng karena Anda sendiri Mas Muhammad yang bawa pisaunya, yang lain nggak bawa pisau, sehingga Anda marah-marah. Tetapi kalau Anda bawa pisau, ada yang bawa golok gede, Anda kan takut juga, ya kan? Nah ini waduh senjata. Lari Pak. Ya, lari. Waduh senjatanya ternyata lebih gede dari saya kan gitu. Nah tapi kan kalau Anda sama-sama bawa goloknya imbang, guys nggak apa-apa kalau dia nyerang duluan. Nah siap-siap nih. Nah kira-kira gitu ya. Jadi itu yang bisa kita ambil pada kuliah hari ini, dan mungkin sebelum saya akhiri ada yang akan ditanyakan atau nanti direfleksi aja ditanya sekalian. Atau refleksi aja Pak nanti Pak. Refleksi aja. Oke, saya akan melakukan absen yang kedua. Ada Mas Doni, ada Mas Muhammad Abdul Aziz, Mbak Yesi, Tina, Lutfi Gifari, Mbak Medika Anjani, Mbak Indra, Mbak Ayu Oktaviana, Mbak Julfa, Mbak Intan, Mbak Sukma Wijaya, Mbak Yani, masuk Pak. Ya,
dan Mbak Nurul Latifah. Ada sekitar 13 Iya sih. yang masih bertahan Iya di ruangan kuliah kita. Oke, demikianlah mata kuliah yang saya sampaikan tentang sistem pemikiran kenegaraan Jepang, sehingga dari sistem kerajaan ya bukan bahwa suatu sistem kerajaan A, B, C, D yang terbaik, tetapi bagaimana kalau kita bisa mengambilnya adalah bagaimana ternyata Jepang itu punya satu kunci ya, apapun yang datang dari luar tetap kita terima sebagai kenyataan hidup, tetapi kita harus membentengi, punya benteng yang namanya tradisi. Nah, kalau Indonesia karena bentuk negaranya adalah negara bangsa, tentunya bentengnya adalah jati diri bangsanya. Kalau Jepang tradisi lokalitas, kalau Indonesia bukan hanya tradisi lokal yang hidup di dalam suku masing-masing, tetapi jati diri bangsanya yang harus kita lakukan atau kita kedepankan. Demikianlah mata kuliah hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.